Halo Bu, perkenalkan nama saya Thomas Sombing dari Prodi Informatika NIM 11S24034. Di sini saya akan menjawab pertanyaan penjelasan dari soal yang hari Jumat di sini. Di sini terdapat soal lingkaran hijau melambangkan pohon dan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Trayek dari pohon F ke pohon B dapat dituliskan sebagai F, D, C, A, dan B. Pada suatu hari Minggu, ada dua keluarga jalan-jalan di Taman Bekras. Trayek, trayek keluarga Amir adalah B, A, 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 C, E, D, E, E, D, dan A. Kemudian trayek keluarga Badu adalah F, D, C, D, A, E, A, D, E, D, dan A. Terdapat tantangan asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama? Dan jawaban A 2 kali, B 1 kali, C 3 kali, D mereka tidak pernah bertemu. Jawabannya adalah D. D. Mereka tidak pernah bertemu. Alasannya dengan kita mengikuti trayek perjalanan kedua keluarga tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak pernah bertemu di pohon manapun. Jadi, saya mengambil jawaban D, mereka tidak pernah bertemu. Kemudian ada soal di kota Bebras ada jalur kereta api dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun transit yang lambangnya ini T1, T2, dan T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Ini gambarnya. Kemudian tantangannya. Bebras Jojo akan pergi ke Ju. Ia berganti kereta hanya sekali saja. Dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat? Pilihan jawabannya itu yang D. Alasannya karena cuman stasiun D yang memiliki yang hanya transit 1 kali menuju ke Ju. Kemudian ada soal Bobby seberang-berang memutuskan untuk bepergian dari Hamper ke Muk. Pada peta, lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah ruas jalan tol 2 arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota. Angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan dua kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan, tapi tetap harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misalnya, untuk bepergian dari kota B ke C, dapat dipilih jalan sehingga membayar 24. 24 sama dengan 18 tambah 6. Ini gambarnya. Kemudian tantangannya. Berapa biaya paling murah dari Hamper kamu isikan sebuah bilangan bulat? Nah, saya mendapat hasilnya itu biayanya itu 41. Nah, sini terdapat beberapa eh, rute dari Muk ke Hamper. Di antaranya, rute pertama itu berawal dari Hamper, kemudian kemudian ke A, dan kemudian ke B, dan tiba di Muk. Di sini mendapatkan biaya yaitu 47. Kemudian rute 2 itu berawal dari Hamper juga menuju A, menuju C, kemudian ke F, kemudian ke D, dan tiba di Muk itu memakan biaya 41. Kemudian rute yang ketiga
dari Hamper ke A dan ke A, ke G, ke E, kemudian ke D, dan tiba di MUK memakan biaya yaitu 42. Jadi dari ketiga rute di atas, biaya paling murah dari Hamper ke MUK adalah rute yang kedua sebesar 41. Kemudian soal yang keempat, Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai pukul 8. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya jika ia tiba sebelum pukul 8.15, maka ia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia akan didenda sebesar 10.000. Pagi ini Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8 lewat 8. Tabel berikut menunjukkan tabel keberangkatan berbagai kereta menuju stasiun pusat kota dan harga tiketnya. Di sini terdapat satu, dua, tiga, empat kereta. Eh, Kereta biasa jadwalnya mulai pukul 6 sampai setiap 5 menit. Kemudian waktu tempuh ke stasiun pusat 40 menit. Dan harga tiketnya itu 5.000. Kemudian kereta Wirawiri mulai pukul 6 setiap 10 menit. Waktu tempuh ke stasiun pusat 30 menit. Dan harga tiketnya 10.000. Kemudian kereta cepat. Jadwalnya mulai pukul 7 setiap 15 menit. Waktu tempuh ke stasiun pusat 20 menit. Dan harga tiketnya 15.000. Kemudian ada kereta ekspres. Jadwalnya mulai pukul 7 setiap 20 menit. Waktu tempuh ke stasiun 12 menit. Dan harga tiketnya 20.000. Tantangan. Kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tetap paling murah dendanya? Pilihan jawabannya itu ada A. Wirawiri, B. Biasa, C. Cepat, D. Ekspres. Di sini saya menjawab jawabannya itu adalah A. Wirawiri. Sebagai penjelasannya, sebagai penjelasannya di sini. Penjelasannya itu carilah biaya plus denda setiap jenis kereta. Yang pertama, kereta Wirawiri. Berangkat pukul 8.10 dan tiba 8.40. Itu sama dengan dua kali membayar denda plus ongkos. Nah, dua kali dendanya itu 10.000, dua kali 10.000 ditambah 10.000. Itu akan membayar sebesar 30.000. Kemudian yang B, kereta biasa, eh, berangkat pukul 8.10, kemudian tiba pukul 8.50, dan akan membayar tiga kali bayar denda plus ongkos. 3 kali 10.000 tambah 5.000. Hasilnya itu akan membayar sebesar 35.000. Kemudian C, kereta cepat. Berangkat pukul 8.15, kemudian tiba pukul 8.35, dan akan membayar dua kali denda ditambah ongkos. Yaitu 2 kali 10.000 tambah 15.000. Hasilnya akan membayar 35.000. Kemudian ada kereta ekspres berangkat pukul 8.50 dan tiba pukul 8.32. Dua kali membayar denda ditambah ongkos. Yaitu 2 kali 10.000 ditambah 20.000. Hasilnya 40.000. Jadi jawabannya adalah A. Wirawiri. Karena di antara empat kereta ini,
memiliki biaya yang paling murah. Kemudian dan soal terakhir, ada dua stand kios menjual es krim warna-warni dengan empat warna es krim. Warna warna pink, kuning, oranye, dan hijau. Ungu dan hijau. Es krim pada stand pertama digunakan mengikuti instruksi sebagai berikut. Mulai dengan corong kosong. Dan ambil warna secara sembarang atau random. Tambahkan dua bulatan berwarna sama. Kemudian yang kedua, tambah satu bulatan dengan warna berbeda. Yang terakhir, jika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti jika, berhenti jika belum, kembali langkah pertama. Es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Tantangannya, yang mana merupakan es krim stand kedua? Gambar yang tersedia hanya memperlihatkan beberapa proses dalam. Pilihan jawabannya ada ini A, B, C, dan D. Nah, jawaban saya itu adalah B. Alasannya karena jika kita mengikuti instruksi di atas, maka di antara keempat pilihan di atas, pilihan es krim yang tidak mengikuti instruksi di atas adalah option B. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.